Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami bertiga ingin menjelaskan tentang bab 4 yang berjudul kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Manusia hidup di dunia ini perlu pedoman atau pegangan hidup agar tidak tersesat. Pedoman hidup bagi umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran sebagai penampik untuk menjelaskan yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena itulah kita hendaklah mempelajari kedua pedoman ini agar selamat hingga akhirat kelak. A. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Besar dari pengetahuan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sunnah Rasul dalam hal ini diberitakan dan diinformasikan melalui hadis yang ditulis oleh para ulama atau perawi di zaman dahulu. Artinya, bila suatu hukum tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, maka penjelasannya dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai dasar hukum Islam, hadis memiliki fungsi terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja dipengaruhi dari kesahihan hadis tersebut. Jika dipahami dengan benar, manusia akan mengamalkan Al-Quran secara lebih lengkap. Namun, penafsiran dan fungsi hadis ini tidak bisa sembarangan, harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan memiliki pengetahuan terkait tentangnya. Sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti apa yang disampaikan oleh Rasul adalah benar. Permasalahannya adalah bukan pada hadis atau pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan pada penulisan atau periwayatan hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Quran. Tidak sedikit juga beredar hadis-hadis palsu atau sudah dimuati oleh kepentingan politik tertentu di masa tersebut. Untuk itu, perlu adanya metode mengenai pengujian kesahihan hadis. Apalagi dulu Rasulullah SAW pernah melarang umatnya untuk menuliskan apa yang Rasulullah katakan, karena khawatir jika bercampur dengan Al-Quran. Namun apapun sunnah yang dilakukan Rasul harus selalu kita kerjakan, sebagaimana disampaikan dalam ayat berikut. 1. Allah memerintahkan taat kepada Rasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 59. Pada ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim hendaknya menaati Rasul sebagai utusan Allah. Taatilah pula perintah-perintah Rasulullah, melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah, pembawa amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh segenap hambanya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Quran. 2. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Artinya, ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisahnya tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka padamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Istimewaan Nabi Musa alaihissalam adalah dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebut kalimullah. Semua nabi yang lain menerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Jibril, kecuali Nabi Muhammad SAW yang dapat berbicara langsung dengan Allah pada waktu Mi'raj. 3. Menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Artinya, sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia selalu mengirim utusan kepada setiap kaum untuk menjelaskan kebenaran. Rasul itu diutus sesuai dengan sunnatullah yang berlaku pada umat sebelumnya. Mereka adalah pembimbing manusia ke jalan yang lurus. 4. Rasul adalah pembawa berita gembira dan peringatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Artinya, kami mengutus rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 165. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka akan memperoleh pahala dan pemberian peringatan kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan disiksa. Agar dengan diutusnya para rasul tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepadanya. Allah Maha Perkasa, tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, Maha Bijaksana dalam segala perbuatannya. B. Fungsi hadis terhadap pemahaman Al-Quran. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW mempunyai otoritas untuk menentukan hukum. Umat muslim mempercayai bahwa sifat dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW semasa hidup merupakan cerminan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang muslim hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam eksistensinya, tentu saja hadis memiliki manfaat dan juga fungsi terhadap Al-Quran sebagai dasar dari pengetahuan Islam. Hadis yang memiliki fungsi ini harus dipastikan dulu bahwa hadis tersebut adalah hadis yang benar-benar sahih dan juga diuji kebenarannya. Berikut adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran menurut para ulama tafsir. 1. Bayat at-takril. Bayat at-takril adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Hadis ini berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin teguh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Hadis berfungsi memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagaimana hadis mengenai berwudu berikut. Anna Humrana Maula Utsmana akhbarahu anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fatawadda'a wa ghasala kaffaihi thalatha marratin thumma matmadha wastantara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marratin thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalika thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marratin thumma ghasala al-yusra mithla dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada rawahu Muslim. Artinya bahwa Humran hamba sahaya Utsman telah menceritakan kepadanya bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air untuk berwudu. Kemudian dia membasuh dua tangan sebanyak 3 kali, kemudian berkumur-kumur serta
dan mengeluarkan air dari hidung. Kemudian ia membasuh muka sebanyak 3 kali dan membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak 3 kali. Selepas itu ia membasuh tangan kirinya sama seperti beliau membasuh tangan kanan. Kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kaki kanan hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali. Selepas itu ia membasuh kaki kiri sama seperti membasuh kaki kanannya. Kemudian Utsman berkata, "Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW berwudu seperti cara aku berwudu." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas dapat menjadi penguat surat Al-Maidah ayat 6 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واسمحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau kapus. Atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. 2. Bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir memiliki arti sebagai fungsi perincian dan penafsiran Al-Quran. Mungkin di Al-Quran masih bersifat umum, sedangkan dalam hadis masih diperinci hingga detail serta menteknisikan apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia beriman untuk melaksanakan sholat. Mengenai teknis detail dan caranya, hal ini diperjelas dengan hadis sebagaimana yang telah Rasulullah SAW lakukan. Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Perintah untuk melaksanakan sholat pada ayat di atas masih global, tidak dirincikan seperti gerakannya, rukun, syarat, dan sebagainya. Oleh karena itu, dijelaskan dengan terperinci dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut. Penjelasan hadis. An Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rawahul Bukhari. Artinya, dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis di atas menjelaskan untuk mengerjakan sholat seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, yakni takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan sebagainya. Gerakan-gerakan ini juga dijelaskan dalam tiap-tiap hadis. 3. Bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' memiliki maksud untuk mewujudkan hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran secara eksplisit. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan sesuatu kepastian hukum dengan berbagai persoalan yang ada di kehidupan.
tetapi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Hal ini misalnya tentang hak waris anak, tentang masalah hukum ekonomi, dan sebagainya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 272-277 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ayat di atas hanya membahas mengenai sholat dan zakat dan tidak ada penjelasan bagaimana cara pelaksanaan zakat fitri. Karena itu dijelaskan dalam hadis, contohnya melaksanakan zakat fitrah sebagai berikut. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين رواه البخاري. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya, budak, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. 4. Bayan an-nasakh. Bayan an-nasakh memiliki maksud untuk menghapus ketentuan yang ada dengan ketentuan yang lain karena datangnya satu permasalahan yang baru. Namun tentunya bukan menghapus isi dan substansi dari Al-Quran, hanya saja masalah teknisnya yang berbeda. Sudah. Buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Didiskusikan untuk apa? Orang mau bertanya Kak? Menambah keberanian mental, pengalaman, dan pemahaman. Pada tidur kan? Nah, Min, kamu juga nanya, Min. Liatin bukunya. Nanya tuh bukunya. Mana bukunya? Tentang bab 4 kedudukan dan fungsi hadis yang sudah dijelaskan, dipaparkan, dipresentasikan fungsinya terhadap Al-Quran. Hadis itu bagi yang belum paham bisa ditanyakan. Amin. Semuanya. Di situ fungsinya hadis ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4. Jadi ternyata hadis ya ada gunanya, cuman jangan disalahgunakan sebab ada saudara-saudara kita tapi kadang salah menyalahgunakan hadis, gak sesuai dengan pemahaman yang benar yang dipakai oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Dia dipahamin sendiri, diterjemahin sendirilah, dipahamin sendiri. Pemahamannya ya hadis biar bisa sesuai yang ngikuti nanti penjelasan pemahaman dari para ulama, tentunya ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Ya kayak di situ di hadis itu tadi kan zakat fitrah itu di situ hanya menjelaskan apa? Zakat fitrahnya pakai satu sok dari apa? Satu sok dari Kurma dan satu sok dari gandum. Gak ada beras di situ di hadisnya. Gak ada beras, gak ada uang, iya. Tapi kita pernah nggak zakat fitrah pakai kurma? Enggak. Padahal di hadisnya harus pakai kurma. Atau kalau nggak ada kurma, beras, gandum. Gandum, bukan beras tuh, gimana kita?
Makanya kalau orang Wahabi hanya menggunakan hadis pasti nggak benar. Karena di hadis kadang itu perlu pemahaman yang benar-benar sesuai yang disabdakan oleh Nabi. Hadis itu hadisnya pakai au itu berarti nggak harus. Au itu huruf ataf yang dalam nahwu fungsinya untuk litahyyir. Au. Dibebasin untuk memilih. Ya berarti kalau gak ada itu bisa memilih yang lain. Au itu. Jadi zakat fitrah satu sok dari kurma au so'an min syairin atau satu sok dari gandum. Nah ternyata itu nanti di sumber hukum yang ketiga yang dipakai oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada sumber hukum yang ketiga namanya ijma atau yang keempat qiyas. Baru nanti dianalogikan, dikiaskan, disamakan oleh para ulama. Ini hadis ini berarti tidak harus zakat fitr, tidak harus pakai kurma dan tidak harus pakai gandum. Kenapa? Karena ternyata yang dilihat itu makanannya. Makanan di situ kurma dan gandum itu berarti makanan yang dulu dipakai kebanyakan oleh orang Arab di zaman Nabi, yang makannya gandum atau kurma. Makanan pokoknya lah, makanan sehari-harinya banyak makan kurma atau gandum, makanya zakat fitrahnya menggunakan gandum atau kurma. Sementara di Indonesia gandum dan kurma jarang kita konsumsi sebagai makanan sehari-hari. Yang sering kita makannya beras, nasi yang itu dari beras. Maka akhirnya dikiaskan dengan kurma atau gandum yang sama-sama makanan dikonsumsi sehari-hari. Akhirnya para ulama menggunakan qiyas. Hadis itu kalau dipakai langsung ya orang Wahabi harusnya ini hadisnya mana kan gitu. Berarti harusnya orang Wahabi kalau zakat fitrah harusnya pakai kurma. Kenapa dia pakai beras? Padahal dia dikit-dikit ngomongin ini hadisnya mana? Ini harus gak ngikutin hadis nih, ngikutin Imam Syafi'i. Kita harus ikut Nabi, ikut hadis. Ternyata mereka pelin-pelan, padahal kan bilangnya ikut Nabi, ikut hadis berarti kan? Iya. Harusnya kalau konsisten, kalau beneran berpegang teguh pada hadis, gak mau pada yang lain, ikuti Nabi beneran, harusnya gak boleh zakat fitrah pakai uang, gak boleh zakat fitrah pakai beras. Yang pakai uang pakai beras itu ngikutin ulama, kalau ngikutin Nabi pakai kurma atau pakai gandum. Harusnya kalau mereka konsisten itu tahlilan gak ngikutin Nabi, sholat itu gak ngikutin Nabi, ini gak ngikutin, dikit-dikit ngikutin Nabi, gak mau ngikuti ulama atau imam. Nah sekarang balik, ente kenapa kok sekarang zakat fitrahnya pakai uang? Apa Nabi zakat fitrah pakai uang? Kan gak ada di hadis-hadis. Apa Nabi zakat fitrah pakai beras? Gak ada di hadis-hadis. Ngikutin Nabi berarti mereka bohong. Seenaknya sendiri. Kalau yang cocok dipakai, digunakan, yang nggak cocok nggak dipakai. Padahal hadis semua dari Nabi. Maka ini dalil kalau kita harus ikut ulama, harus bermadzhab, ikut para imam. Nah, kalau mengikuti Imam Hanafi boleh zakat pakai uang, tapi kalau Imam Syafi'i nggak boleh. Imam Syafi'i zakat pakai uang nggak boleh. Yang memperbolehkan zakat fitrah pakai uang siapa? Imam Maliki. Hanafi zakat fitrah pakai uang, cuman uangnya sebanyak harga kurma atau seharga gandum, nggak boleh pakai beras. Kalau Imam Hanafi gitu. Jadi silahkan zakat fitrahnya pakai uang, tapi sebanyak zakat fitrah seharga kurma atau gandum. Misalnya kurma 3 kilo, misalnya 3,5 kilo, berapa harganya? 100.000, maka zakat fitrahnya 100.000. Gandum 3,5 kilo berapa? Misalnya 3,5 kilo gandum
200.000 berarti kalau pakai harga gandum ya 200.000. Kalau pakai beras murah, beras 3 liter setengah paling cuma 35.000. Iya. Maka kalau pakai beras menurut Imam Hanafi nggak boleh. Tuh. Nah, Imam Syafi'i boleh zakat pakai makanan pokok daerah masing-masing. Kalau daerahnya makanan pokoknya roti, zakat fitrnya pakai roti. Kalau bubur ya bubur, kalau sagu ketan ya ketan, kalau bubur kacang hijau ya pokoknya tergantung makanan yang dikonsumsi sehari-hari di tempat atau daerah tersebut. Kalau di Papua mungkin apa di sana makanannya? Sagu. Sagu, maka zakat fitranya sagu, bubur lah. Kalau di Jakarta ya nasi, ya maka zakat fitrnya beras. Nah itu kita bukti kalau harus ikut ulama, harus ikut bermadhab gitu. Dan mereka yang bermadhab atau para ulama itu ngikutin hadis sesuai pemahaman beliau yang jenius. Tetap mengikuti hadis beliau, tapi dipahami dengan benar. Kalau dipahamin sendiri bisa salah. Udah, itu tadi fungsi hadis untuk menjelaskan hukum atau cara yang tidak ada di dalam Al-Quran terhadap satu yang diperintahkan oleh Allah atau ibadah lah gitu. Silakan. Ya udah, yang pertanyaan yang lain itu. Mau Sani mau nanya syarat. Tanya ini. Ayo adik. Happy. Adit, katanya Adit. Adit nanya Adit. Adit ada zoom ya, zoom. Diterangin sama si Ustadz Sihab, Ustadz Dikri. Hah? Amin ya Allah. Ustadz Ibrahim. Mau ditanya enggak? Ibrahim Maulana Ibrahim Malik Ibrahim. Ayo si Alif yang mau nanya tentang barusan yang sudah dipresentasikan, dipaparkan, dijelaskan bab 4 tentang kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Anomali guys, juga anomali. Intinya hadis terhadap Al-Quran ada 4 fungsi kalau menurut Yang tengah, yang belakang abang, buku LKS. yang pakai baju batik tuh adek, itu kakak. Kayaknya ini Ustaz gak ada yang mau nanya tuh. Silakan ya. Berarti Dikri yang nanya ke siapa, ke Mukmin atau ke yang lain? Mukmin lah. Tuh, Min ditanya silakan. Mau nanya gak? Baik, silakan pertanyaannya. Boleh yang presentasi yang nanya ke yang apa? Mustami, yang jadi mustami atau yang hadir yang tadi dengerin dari yang dipresentasikan. Amin aja lah. Bebas. Ditanya atau bertanya boleh yang presentasi. Menjawab atau bertanya Aduh. bebas. Min, kasih pertanyaannya Min ya. Jangan. Jawab ya. Ana nanya. Udah. Jawab lah. Ngomongin. Ini jangan di zoom dong, jangan. Enggak. Tahu sih mau nanya. Tahu Min. Ayo. Ayo Min. Udah enggak ada pertanyaan. Hah? Nggak ada pertanyaan. Tahu. Ya jangan dong, bener. Ya. Ayo Min. Ayo Min nanya Min. Ayo. Amin, kamu nanya tadi fokus kamu yang merhatiin. Nanya apa? Biar dijawab oleh narasumber yang di depan yang jumlahnya 3. Tentang ini bayanan taklid. Apaan bayaran tadi apanya? Apanya? Tentang ini. Tentang hadis berwudu. Ya terus Jadi kalau misalkan kita berwudu, kalau misalkan kita acak-acakan, sah nggak salatnya? enggak lah. Enggak. Acak-acakannya itu gimana? Acak-acakan tuh misalkan tuh Enggak tertib. nggak tertib betul. Enggak. Enggak. Kan fardu-fardunya umum kan tertib salah satunya. Lagi Min. Sikatnya. Sudah dong. Lanjut Min. Tanya aja tanya.
Sania. Nanya apa bebas. Pertanyaannya bebas. Nanya yang lain boleh. Pada Dikri bebas mau nanya apa aja. Nih, menanya tentang hadis at-tafsir ya. Menanya tentang ini sholat. Nah, kalau misalkan kita sholat taraweh 23 rakaat, terus imamnya cepet-cepet banget tuh, baru 1 menit udah kelar. Itu hukumnya itu apa tuh? Apa? Itu sholat apa bukan? Kalau misalkan sholatnya nih, terus buru-buru banget, saya mau kerja, mau apa gitu. Siapa yang mau kerja malam-malam? Kan misalkan 23 rakaat 10 menit selesai. ya, 1 menit selesai. Di mana? 1 menit, iya. Apaan? Di dalam pemikiran, di dalam Nggak pemikiran. bisa. Nggak masuk akal tanya. Nggak masuk akal. Kan bacaannya kan cuma ada 3. Baca hadir, Tampil. tartil, pokoknya yang paling cepat itu hadir. Hadir. Iya. Itu bacaan apaan itu? Nggak tahu. Masa ada 23 rakaat apa man? Dan kan Pertanyaan kita nanya ya. Silakan. Nanyanya ke Happy atau ke Sania? Oke. Ayo Dikri nanya. Tuh Dikri nanya tuh. Dikri nanya ke Sania. Ayo Lip. Dikri nanya ke Sania. Ayo Dikri nanya ke Sania katanya kan. dah. Oh gitu. Enggak nanya ke Sania, Dikri katanya ke Sania. Ayo Dikri. Ayo Dikri katanya ayo nanya tadi ke Sania. Jangan selesai nggak ada. Udah. Kok jadi enggak nanya? Kapan nikah? Dia mau nanya Ustaz dia. Ayo, katanya nanya ke Sania coba, nanya ke Sania. Ucup. Saya nanya. Ayo, Siapa? nanya ke siapa? Sania. Kan yang bisa jawab Sania doang. Nanya ke Happy bisa. Yang lain tidur nggak bisa jawab pastinya. Yang nggak tidur Mukmin, Sania sama Happy itu yang bisa jawab. Kalau yang lain nggak bisa jawab pastinya karena tidur. Ayo, Saya nanya ke siapa? Semuanya. Semuanya. Udah untuk Sania. Oh Sania kan. Nangis. Tuh, itu pertanyaannya Dikri apa siapa yang mau nanya? Saya Ayo, apa siap? bagaimana di situ dipastikan sudah sahih sanadnya. Kalau yang menyampaikannya itu ya ulama-ulama, tapi kan kadang kita kan suka ragu ini ulama itu sebenarnya sanadnya itu jelas ngasih bener ngasih. Nah itu kan namanya manusia kan bisa aja gitu ada kesalahan. Bagaimana hadisnya itu bisa dipastikan sahih? Udah gitu aja lah. Kan tergantung orangnya. Tergantung rawinya, tergantung orang yang nyampein hadisnya. Sudah. Kata Ustaz tadi alif aja Ustaz. Terus jawabannya benar terus. Ada Ustaz, nggak tahu. Udah. Tadi benar. Sahih banget terus. Lanjut. Udah. Bagaimana bisa dikatakan sahih? Udah tuh dijawab. Ustaz, Nah, direkam santai. tanya aja. Bapak dong tanya saya orang di Koneksi lambat. Dia emang kayak gitu tadi. Kok koneksi lambat? Padahal banyak sinyalnya. Wifi-nya. Gimana? ini siapa itu tadi pertanyaannya? Udah sudah dijawab tadi Ustaz. Udah dijawab katanya Hap. Tapi udah boleh. Hah? Minta dilengkapin Sania. Tunjukkan. Dilengkapin. Aji, Saya mau nanya lagi Ustaz, ke Mukmin Ustaz. Mana? Saya mau nanya ke Mukmin Ustaz. Amin. Kalau kita nggak bermadhab itu boleh nggak sih? Kayak misal
mazhabnya itu nggak punya atau mazhabnya itu pindah-pindah. Jadi kadang Syafi'i, kadang Hambali, kadang Hanafi. Semaunya ganti-ganti Kayak mukmin gitu. Atau bahkan nggak Kalau punya mazhab. dari jawaban diri saya sendiri ya. Iya. Hebat. Nah, dari jawaban diri saya sendiri tuh hukumnya itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? boleh. Karena kita harus diwajibkan harus memilih mazhab dari 4 mazhab itu. Kenapa kita diwajibkan? Siapa yang bilang wajib milih mazhab? Karena kan kalau menurut saya itu jawaban saya sendiri tuh karena ya kita kan Islam itu udah tahu dong. Udah pernah dipelajarin. Enggak pernah. Lu gak pernah? Iya, siapa yang bilang kalau milih mazhab itu wajib siapa? Siapa? Iya. Pernah dengar? Ya siapa? Ini ada seorang ustadz. Ayo cepat Min, Ustaz Zainul nungguin. Udah ya. Duh, sudah. Sudah. Intinya dari mukmin tidak boleh. Dari Sania boleh nggak kalau nggak bermadhab? Nggak boleh. Udah? Nggak boleh ya? Nah, iya. Jawabannya emang nggak boleh. Tuh. Emang nggak boleh. Nggak boleh kalau nggak bermadhab. Harus bermadhab salah satu dari yang 4. Tapi kalau milih-milih sekarang Syafi'i, besok Hanafi, besok Hambali, besok Salah. Itu namanya dalam kitab disebut talfik. Talfik itu merusak. Cari yang enak-enak doang. Kalau yang enak Syafi'i, ikut Syafi'i. Kalau yang enak Hambali, ikut. Itu namanya talfik. Tahu apa Min? Talfik itu orang yang cari enaknya doang. Yang enak Syafi'i ikut Syafi'i, yang enak Hambali ikut Hambali, yang enak itu nggak boleh. Hukumnya haram. Udah. Adit. Asik Adit. Dit. Ya Adit. Dit. Iya. Dijum mukanya. Udah. Mola. Udah terakhir. Udah ya. Udah itu nanti berarti terakhir sampai bab 4 kalau gitu. Yang cewek ngejar ini Ustaz. Yang cewek kapan ya yang cewek? Besok. Jangan udah sampai bab 4 aja ujiannya. Bab 5 sampai bab 6 nanti habis lebaran, habis ujian. Kan habis ujiannya kan